Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subbatu saniyatulan utawi cabangan kang kapindho iku al imanu iman bil malaikati kelan malaikat bi antusaddika gambare yen to beneraken sira biwujudihim kelawan wujude malaikat wa bi annahum lan kelawan sak meneh malaikat iku ibadun biro-biro kawula mukramuna kang den mulyakaken kabeh. Layak suna ora tau maksiat sapa malaikat Allah ing Allah ma ing perkara amaro kang perintah sapa Allah ing malaikat. Kafabihi dimun nggih Mbak Kafabihi. Monggo. Monggo, Pak. Stiani kendane kula. Ini mana nih? Monggo nggih Bu, Mbak Listiani, Mama Sinta, Kedua Timut nggih, Mbak Listiani. Iya, Mbak. Monggo, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Listiani. Niku lo tambah pertemuan nanti. Sabut, monggo, Mbak. Monggo. Wa yaf'aluna lan padha agawe sapa malaikat mak ing perkara yuk maruna kang den perintah sapa malaikat wa hum lan utahe malaikat iku ajsamun pira-pira jisim latifatun kang lembut zawatu arwahin kang duweni roh ja'ala mongko ndadekake sapa Allah lahum maring malaikat kuatan ing kekuatan alat taskili ing atase mendo-mendo biiskalin kelawan piro-piro bentuk mukhtalifatin kang beda-beda hasanatin kang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Alhamdulillah wa syukrulillah pada kesempatan pagi yang penuh barokah, pagi yang penuh rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali pada waktu dan gelombang yang sama, yaitu dalam kajian kitab Qomih Utuhyan
dalam majelis zikir sholawat nariyah pada setiap hari Jumat pagi. Mudah-mudahan pepanggian kita semua, pertemuan kita semua pada pagi hari ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah kula panjenengan benjang yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah, dijadikan sababiyah oleh Allah Subhanahu wa taala kula sampeyan dipun paringi padanipun manah tetepipun iman Islam. Selamat dunia, selamat akhirat dipun paring sedaya perkawis sing barokah. Maslahah manfaat dunia akhirat, amin Allahumma amin. Dan keluarga dzurriyyah ingkang saleh salihah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Amin amin ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masih pada nadzam amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Kita masih pada nadzam imanlah kalian dengan Tuhanmu, malaikatnya, kitabnya, para nabinya, dan pada hari yang akan hancur, hari yang akan sirna. Hingga dalam nadzam ini disampaikan ada 5 cabangan, padahal kitab ini hanya membahas tentang 77 cabangan ya. 77 cabangan. Dan dalam nadzam 1 ini sudah menerangkan tentang 5 syu'batul iman, 5 cabangan dari keimanan. Yang pertama kita bahas iman kepada Allah. Sekarang yang kedua adalah cabangan yang kedua adalah iman terhadap malaikat. Bagaimana praktek kita mengimankan kepada malaikat bi antusaddiqa biwujudihim, kita membenarkan akan wujudnya malaikat dengan percaya oleh malaikat wujud. Wa bi annahum ibadum mukramun, dan kita harus membenarkan bahwa para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma'amarahum, lan jenengan ya kudu duwe keyakinan lan kudu benerno bilih malaikat niku gadah sifat mboten nate maksiat dhateng perintahipun Allah, mboten nate durhaka dengan perintah Allah. Lan darani ya'suna dimaknani duraka niku gara-gara ana wong ora manut aturan jenenge durhaka, ana anak ora manut wong tuwa jenenge durhaka. Ana wong ora manut perintah, ana jamaah ora manut aturan pengurus jenenge ya durhaka padha ae. Bahasane yasuna. Ana murid ora manut omongane guru kuwi jenenge ya yasuna padha mawon. Ana bojo ora manut sing lanang kuwi jenenge ya yasuna. Durhaka. Kenapa dikatakan durhaka? Karena tidak mengikuti aturan dalam urusannya masing-masing. Lek murid yo manut aturan guru, lek bojo manut aturan wong lanang, lek anak manut aturan bapak, lek santri manut aturan pengurus. Ngono kuwi jenenge aturan masing-masing yang harus dibenarkan ketika kita harus meyakini bahwa para malaikat tidak punya kelakuan durhaka akan perintah Allah, karepe ora menjalani perintah Allah. Kabeh apa sing diperintahno Allah, malaikat niku tandang. Wa yaf'aluna podo agawe so malaikat mayuk marun. Mereka juga mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah. Kuwi kudu duwe keyakinan menungso, kuwi kudu duwe yakin bahwa malaikat itu kita membenarkan bahwa malaikat wujudnya ada, bahwa malaikat adalah hamba yang dimuliakan Allah, bahwa malaikat adalah tidak pernah durhaka kepada Allah, menjalankan segala yang diperintahkan Allah. Itu duwe keyakinan. Dimut nggih Bunda Rahma. Bunda Rahma dimut nggih. Waya faluna mayuk marun, malaikat niku ngelakoni apa wae sing diperintahne Allah. Wa hum ajsamun latifun, malaikat itu berupa jisim sing lembut. Zawatu arwahin tur duweni roh. Ini enggak dibenarkan. Kula kudu membenarkan kalau iman pada malaikat.
Ja'alallahu lahum quwatan 'ala tashkil. Allah memberikan kekuatan untuk bisa berubah-ubah, bisa menyerupai bi askalin mukhtalifatin hasanatin dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda namun bentuk yang baik. Ini malaikat yang harus kita membenarkan bahwa adanya malaikat itu bener-bener awake. Sampai dadi wong iman nek malaikat ora eneng, apa nek malaikat kok mati? Ya mati Gusti Allah lho, Gusti Allah teng ngongkon. Apa ora iso Gusti Allah ngongkon malaikat nandangin donya? Ya iso. Ya iso. Allah tanpa bantuan sapa mawon, Allah mampu untuk mewujudkan dunia beserta isinya dan apa yang terjadi dalam dunia ini tanpa ada bantuan siapapun. Apa Allah nggak mampu? Mampu, tak omongin kalimatnya. Mampu. Nah, terus mampunya apa? Gaya malaikat ya, itulah kehendak Allah. Ya, itulah kehendak Allah untuk apa? Malaikat diperintah untuk menjadi hamba yang senantiasa sami'na wa ata'na kepada Allah. Tak temu. Ning endi ya? Nang omah lho aku nang meja omah lho ning. Ora nang ngono. Jadi kita harus membenarkan bahwa malaikat ini hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukramun, tidak pernah berdurhaka, ngoten ritek kitab-kitab yang sudah pernah kita kaji. Ketika kiamat tiba, para malaikat mengatakan begini, ya Allah, kita ini hamba yang belum bisa berbakti. Itu malaikat. Ketika kiamat tiba itu dia mengatakan, ya Allah, ampuni hambamu ini, hambamu yang belum bisa berbakti dengan sepenuh hati, belum bisa berbakti dengan sebaik-baiknya. Ucapan malaikat sing wis mbok benerno keyakinan kula sampean bahwa layak suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ngono ritak isih muni urung pantes. Jadi kawula sing urung iso ngenyangi apa sing perintah Allah, padahal malaikat sing diciptakno Allah mulai diciptakno diperintah sujud niku sampai teko kiamat sujud mawon. Malaikat sing didadekno Allah mulai dadekno kon rukuk sampai teko dina kiamat rukuk mawon. Lho ngoten-ngoten niku lho para malaikat isih merasa dereng enten apa-apanya di dalam mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lah menungso lho urung apa-apa wis rumangsa apa-apa. Lah kuwi sing salah. Jadi urung apa-apa wis rumangsa apa-apa. Lah niku jadi dibenarkan. Lho malaikat sing wis tandang gawe sami'na wa ata'na ya'malu yas'aluna ma yu'marun. Mereka menjalankan apapun yang diperintahkan Allah, woten mawon masih merasa belum punya apa-apa. Dereng enten apa-apane lalu mati ning pangeran, dereng enten apa-apane anggonipun berbakti pada Tuhan. Malaikat bodho matur ngatur kula sampean. Urung duwe apa-apa wis ngaku duwe apa-apa. Lha niku. Dadi urung apa-apa wis duwe wis ngakoni apa-apa. Lha niku sing bahaya lak ngeten niku. Dadi menungsane darane gampang kebujuk iki pasti ngoten niku. Ya, kita harus membenarkan bahwa cabangan iman yang kedua bahwasanya malaikat itu wujudnya ada, bahwa malaikat itu hamba yang dimuliakan, malaikat itu tidak pernah durhaka akan perintah Tuhannya dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan Tuhannya, dan mereka adalah berupa jisim yang lembut, yang memiliki roh, yang Allah berikan kekuatan untuk bisa merubah diri menjadi apapun, berbeda-beda rubahan yang bagus. Artinya ngeten lho, malaikat iso membo-membo dadi pengemis, tapi pengemis sing apik, sing sopan. Iso membo-membo dadi wong tuwek tapi wong tuwek sing apik. Berkali-kali saya menceritakan penjenengan bagaimana seorang Nabi Muhammad tiba-tiba didatangi seorang laki-laki, tiba-tiba duduk di depan Nabi Muhammad. Kemudian dia bertanya kepada Muhammad dalam betul bahaya itu disampaikan itu. Ya Muhammad, kaumkah nabi itu? Ya, saya nabi. Bolehkah saya bertanya? Boleh. Mal iman, apa itu iman? Oh, diterangno. Karo kami jawab, bisa sodak. Bareng karo kami Nabi dijawab itu dene sodaka. Sahabat itu pelengok lho. Bocah iki piye to? Takon bareng dijawab. Bener. Iman pada Rasulullah gimana Muhammad?
Iman Rasul kuwi yo ngene dia jawab, oh bener sedekah. Iman pada malaikat bagaimana Muhammad ngene sedekah. Jadi kanca-kanca iki ndomblong Rasulullah Umar ki jemblong tak rendeng. Arep wong iki piye to? Wong takon bareng dijawab malah benerno. Iki bedheki apa takon? Namun sahabat belum paham. Kalau Rasulullah sih sudah paham bahwa yang kata tadi seorang malaikat itu paham. Belum lagi ketika Rasulullah disebut ajalnya, bagaimana seorang Fatimah Zahra membuka pintu, juga datang seorang malaikat yang berubah wujud seperti manusia biasa yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ditolak oleh Fatimah pada waktu itu. Namun Rasul juga sudah mendengarkan, wahai Fatimah, silahkan masukkan tamu itu. Itu tamu yang wajib dimasukkan, silahkan dimasukkan. Kamu tidak tahu siapa dia. Ternyata itu adalah malaikat Israel. Ada lagi Nabi Ibrahim yang diuji oleh malaikat yang tidak percaya dengan kekhalilannya seorang Nabi Ibrahim diangkat Khalilullah. Jadi ono malaikat niku gak percaya wong menungso kok sama dadi kasih Gusti, wong menungso kuwi jumlahane bojo, jumlahane anak, jumlahane bondo. Nek karo Gusti Allah nomor 17, lah kok sampean dadekno kekasih. Malaikat itu protes, mboten percaya. Ya lek awak ora percaya ya jajalan dhewe kono, sampean tes sae jajale piye kecintaan Ibrahim pada dunia, pada harta, kecintaan Ibrahim pada anaknya piye, kecintaan Ibrahim pada Tuhannya piye lho. Aja meneh kok mau bondo anak dibelah kanggo kang Gusti Allah. Itu terbukti bahwa layaklah kalau Allah itu mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah itu sudah layak dan tepat. Sudah layak dan tepat. Akhirnya apa? Malaikat cara percaya medun ning donya membo karo membo kaya menungso nekani malaikat bahwa nekani Ibrahim dia meminta sepertiga harta Ibrahim. Ibrahim dengan enjoy ya wis tepak lek sampean sir monggo jenengan ambil. Ojo sepertelon to Him, aku njaluk separuh ya lho monggo. Njenengan mendhet mboten napa-napa malah ban kula niku ringan kok. Akan duit iku malah susah ngatur tanggung jawab. Panjenengan beto mawon. Oh. Ijek kurang trimo. Ngene aku tak njaluk sing 2 pertelon ae ya. Aku 2 pertelon sampean sak pertelon ae ya. Terus dawuh yo ala Pak. Upama kabeh bondo sing tak duweni iki kok sampean jaluk. Monggo. Nah, ini membone malaikat nguji Nabi Ibrahim. Dari awal saja tampak. Tanya dia, ini harta siapa, Oh, sedaya ya ana jaran, ana sapi, ana wedhus, ana unta niki sedaya kagungane Allah. Hanya saja saat ini harta-harta itu dipercayakan pada saya, Pak. Sampeyan golek uang sing jawabane ngene iki mbok takoni masalah dunya, ora eneng. Iki sabine sinten iki? Sabin kula nembe tumbas niki wingi. Mesti ngono kuwi. Niki varione sinten lho niki varion niki PCK sinten niku PCK kula nembe tumbas wingi. Nembe masuk ing Taiwan terus tumbas. Mesti jawabane ora eneng dengan Nabi Ibrahim. Bondo sakmene mbane iki bandane sapa? Iku sedaya bandanipun Allah, Pak. Hanya saja saat ini dipercayakan kepada saya. Delok ning kene tok maka terus jembleng kok. Wah, layak ya Gusti Allah ngangkat Ibrahim sebagai Khalilullah. Nah, disinilah bahwa malaikat diberikan kekuatan oleh Allah untuk berubah bentuk dengan berbeda-beda bentuk, namun bedanya tetap bagus. Bentuknya tetap bagus. Iso membo wong ganteng putih, baju jubah putih iso. Itu kelebihan yang diberikan Allah pada mereka. Dan itu kita harus membenarkan. Pun wasubatus salisatul utawi cabangan iman sing kaping 3 iku al imanu iman bil kutubi lan para kitab. Gambare bi antusaddiqa gambare yen pembenerake sira. Di annama saklan sak temne perkara anzala kang nurunaken sapa Allah ala anbiya iki saya para nabi Allah minal kutubi sange para kitab nyatane para kitab iku wahyu minallah sange Allah mustamilun kang mengku ala ahkami hukume Allah wa akhbarian kabar-kabare Allah.
Iman kepada kitab. Cabangan yang ketiga adalah iman dengan kitab-kitabnya Allah, yaitu dengan cara membenarkan bahwa apapun yang diturunkan oleh Allah pada nabinya, yaitu berupa kitab, bahwa itu adalah wahyu minallah, dengan keyakinan bahwa segala kitab yang diturunkan Allah itu kepada para nabinya adalah wahyu minallah, itu adalah wahyu sangka Allah. Dan Anda harusnya keyakinan setiap wahyu yang diturunkan Allah pada para nabinya mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi, mengku ning gone pira-pira hukume Allah lan kabar-kabar saka gone Allah. Itu benerno. Zaman saniki waktu angel ya, urip niku waktu angel benerno kitabe Allah niku gara-gara akeh wong pinter sing saya pinter niku waktu angel. Makanya sering kula matur bahwa ketika Abdul Qasim Al-Hakim ditanya pada seorang santrinya, ma balu ulama zamanina, wahai Pak Yai, bagaimana tingkah ulama zaman sekarang itu? La yata'adzun nasu bima wa'idhihim, manusia tidak bisa menerima mau'idhahnya. Kama yata'adzun nasu, sebagaimana manusia-manusia salaf dulu dalam menerima mau'idhah. Eneng wong nampa pengajian itu loh, isik meragukan karo kajian. Memang tidak salah. Memang ulama zaman ini sing ngono kuwi. Jadi eneng wong ngaji ora nggae dasar kitab wani ngomong, memang diragukan. Muhammad. Ya, memang diragukan. Aja meneh kok ngaji ra nggawa kitab. Wong sedenge ngaji nggawa kitab ae sik ditakokno. Niku dalile dhaif napa sahih. Lho cek eneng ngoten niku. Ya. Sehingga banyak orang tidak percayai bahwa apa yang diturunkan Allah pada nabinya itu mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi. Apapun yang diturunkan Allah melalui para nabinya, apapun kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh para nabinya itu mengandung hukum-hukum Allah yang untuk kebaikan manusia. Sifatnya loh, hukum-hukum Allah untuk kebaikan manusia. Mbak Desi timbul nggih. Jadi untuk kebaikan manusia, hukum Allah untuk kebaikan manusia. Mulane kudu diyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya. Ada cabangan iman yang ketiga adalah al-iman bil kutub, yaitu iman karo kitab-kitab Allah. Maksudnya iman ini bener-no bahwa isi dari kitab itu, bahwa kitab-kitab itu adalah wahyu dari Allah, orang gaweane Nabi dhewe mboten. Ya, kitab-kitab itu wahyu saking Allah, kitab samawiyah itu kabeh dari Allah. Yang proses turun dari Allah ke wonten apa? Dari Allah kemudian ke ngaras, dari aras turun ke sama'id dunia, ya. Sama'id dunia turun melalui Jibril dari para nabinya dengan cara munad jalan setelah dengan detail sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika ada situasi orang bakhil, Allah turunkan ayat yang menerangkan orang bakhil. Ketika situasi Rasul menemukan orang yang licik, diturunkan ayat untuk membahas orang yang licik. Semuanya diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini Al-Quran yang punya kelebihan berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau bangsa Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, niku satu kitab diturunkan sablek sak turunan yo sak kitab niku. Dan itu bedanya Nabi Muhammad dikatakan punya kelebihan dengan nabi-nabi yang lain. Niku sama dari Allah ke aras ke sama dunia itu kan padha sak Quran blek. Cuma cara turunnya sajalah yang berbeda. Nah, kula sampean ketika ngomong no kitab kudu iman, kudu membenarkan bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan pada Rasulnya itu adalah wahyu dari Allah. Dan harus meyakini mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi. Lanjut dengan ya kudu meyakini bahwa setiap kitab-kitab yang diturunkan pada nabinya itu mengandung atau mengku nenggone hukum-hukumnya Allah, mengku kabar-kabar dari Allah yang keseluruhan hukum dan kabar dari Allah itu untuk
kebaikan manusia pada hukum. Ada salah hukumnya Allah untuk Allah ora butuh Allah ya apa? Yo, kusalah ya hukum kaya ngene kaya sing diuntungkan Allah. Lah apa pejabat saiki bikin hukum yang sekiranya dia untung dibikin. Lah Allah ya apa loh? Allah bikin hukum-hukum untuk hamba ini untuk kebaikan hamba sendiri. Bahwa zina itu haram. Judi itu haram. Riba itu haram. Adu domba itu haram. Loh, ini kabeh dihukumi haram, hukum yang untuk kebaikan manusia. Hukum-hukum Allah melalui kitab yang diterima para rasul, para anbiya ini untuk mendatangkan hukum-hukum, memberikan hukum kepada manusia. Sebenarnya itu benar karena awake Quran kuwi bahwa Quran itu dari Allah, Quran itu wahyu minallah, mengandung hukum dari Allah, mengandung kabar dari Allah. Yang keempat, warabi'u wasu'batur rabi'atun utawi cabangan sing kaping 4 iku antuk minabi anal anbiya as-shadiquna. Jenengan kula dipun mengimankan bahwa para nabi itu jujur kabeh. Aja sampai duwe pemikiran sono nabi-nabi ngapusi cah. Jangan-jangan nabi-nabi ngapusi. Aja wong iman ora mungkin membohongkan nabi, itu mboten mungkin. Ya, bahwa iman kepada Nabi Allah itu tugas kita adalah membenarkan, mengimani bahwa para nabi itu jujur akan apa yang dikabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ora ono nabi ngapusi niku mboten mungkin. Jadi kita harus meyakini bahwa apapun yang disampaikan para nabi Allah itu kepada para hambanya, semuanya adalah benar-benar dari Allah. Mulane kula sampean kon duwe keyakinan bahwa nabi itu jujur. Temen kabeh orang nabi ngapusi. Nah, balik ngapusi jeneng, balik ngapusi hal yang tidak terjadi, disampaikan hal terjadi, isik pirang-pirang, tapi lah bahasane nabi aja mbok padakno. Wong kula tau ngrungokno ngaji niku nyerita, lah tibake kok karangane dhewe. Cerita piye to iki nyeritakno, iku cerita karanganku dhewe. Ya Allah, ya lek masuk akal ngono karangane dhewe. Enggak cerita, tapi cerita karangan dhewe. Lah ini kan tidak pas. Ya. Tidak pas bikin cerita karangan sendiri, tidak pas. Karena bisa-bisa itu unsur bohong, itu juga bisa nyeritakno cerita sing kebohongan. Lah iku sing iso lek balik. Tapi lek nabi dan rasul, kamu harus meyakini bahwa nabi itu shadiquna, jujur kabeh ing dalem napa? Padha jujur ing dalem fima akhbaru bihi anillah, akan apa yang dikabarkan para nabi dari Allah taala. Wa anna minhum, lan kita membenarkan wa anna saat temene setengah saka anbiya man ana wong arsala kang utus Allah ing man aminal anbiya ilal khalqi maring makhluk hidayatihim karena akan khalqu. Dan kita harus membenarkan bahwa sebagian dari para nabi itu ada seseorang yang diangkat Allah sebagai rasul untuk makhluk yang tujuannya apa? Li hidayatihim, untuk menunjukkan makhluk. Mulane sering aturaken lek rasul itu mesti nabi, tapi lek rasul lek nabi belum tentu rasul. Karepe ngoten niku lho. Kula jenengan harus membenarkan bahwa sebagian dari para nabi itu ada yang diutus Allah untuk makhluk yang tujuannya apa? Lihi hidayatihim, untuk menunjukkan makhluk. Wa takmili ma'asyihim, dan menyempurnakan kehidupan para khalqu. Wa ma'adma, kehidupan pangupa jiwane khalqu. Wa ma'adihim lan akhirate khalqu. Jadi enengin nabi diturunakan oleh rasul, dipun turunakan teng alam dunya niki tujuannya ya apa? Tujuannya kanggo nuduhno menungso ben iso nyempurna kehidupan duniawinya dan kehidupan akhiratnya. Nek dunyane manut nanggone aturane nabi, manut nanggone aturane rasul, ya kula sampeyan iso menyempurnakan kehidupan ini. Bagaimana kita menyempurnakan kehidupan ini selama kula sampeyan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini pasti sempurna hidup kita. Karena tugasnya adalah menyempurnakan kehidupan makhluk di dunia dan kehidupan makhluk di akhirat. Nah, apa kita tahu bahwa
kesempurnaan hidup di akhirat dicari di dunia. Lan jenengan iso nerapne urip ning gone donya iki urip sing apik ya iso nemoni kesempurnaan dalam kehidupan akhirat. Jadi tidak bisa ning akhirat yo ning donya ora iso. Urusan dunia ya ning donya, urusan akhirat pun juga diurus kok donya. Mulanya diturunkanlah Nabi untuk menunjukkan manusia agar dia menyempurnakan kehidupan dunia akhiratnya. Ana lho. Wa abadalan wa ayyadalan nguataken sapa Allah ing Rasul bil mukjizat lan para mukjizat, dan juga Allah menguatkan para rasul, para anbiya itu dengan beberapa mukjizat adalah kang nuduhaken ala sidqihim ing atase benere ala sidqihim ing atase benere rusul. Benere rusul ini diberikan kekuatan oleh Allah bahwa para anbiya dengan sebuah mukjizat. Mukjizat itu penguatan. Mulane napa nggih menjadikan mulane Nabi takon, kamu tahu enggak orang yang imannya baik itu siapa? Para nabi enggak, lek nabi manapi itu pantes mergo langsung didhawuhi Allah. Oleh ngoten para sahabat. Lah sahabat itu mesti ae wong sapa bendina roh mukjizat sing dikuwati Allah. Lah nang sahabat kok iman karo Kanjeng Nabi, iman karo Allah ki pantes, tapi sing paling hebat ya kuwi umat-umat zaman akhir besok lho, sing ora menangi aku, tapi percaya karo kerasulanku, percaya karo kenabianku, iku sing paling apik imane. Ya, kalau ada sahabat iman pada Allah Rasulullah tidak heran. Lah kenapa tidak heran? Karena dia selalu melihat mukjizat itu kok sebagai bukti pengkuat bahwa ini adalah Rasulullah, ini adalah Nabiullah, maka Allah memberikan kekuatan kepada para rasulnya, para nabinya dengan sebuah mukjizat. Nabi Isa iso mlaku ning dhuwur banyu, mboten tenggelam mlaku ning dhuwur banyu. Nabi Isa iso nguripi wong mati. Nabi Isa iso nambani wong lara langsung urip. Ya toh? Nabi Muhammad iso menghentikan langkahnya matahari ketika dia pulang Isra Mi'raj, diceritakan ketika ditanya nanti kalau kamu bertemu dengan orang yang berunta, gerombolan berunta, kira-kira munggo sampean nek nyampe sampean tetuan tenan di bengi, sing teko daerah kono, kira-kira teko kene ya apa jane. Nabi dites ngono kuwi. Dan Nabi jawab, ya kinten-kinten ya sebelum maghrib mereka sudah tiba. Loh, lah ternyata wayahe srengenge tenggelam niku lho. Dadak karo Allah diberikan mukjizat oleh Nabi sehingga sampai ngenteni tekane untan-untan iki mah ya langit tenggelam ten. Wasyakhara samsul qamar li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nggih iso nulutno srengenge, iso nulutno matahari, rembulan Kanjeng Nabi itu namanya sebuah mukjizat sing wong kudu terbawa hijau. Demi untuk apa? Untuk memberikan kepercayaan. Nah, saiki lek kiai dakwah orang duwe mukjizat, Pak. Terus piye? Semua percaya kiai terus piye? Mulane wong umat saiki niku lah paling apik-apik umat. Ya, termasuk umat sing paling apik mergo napa? Percaya karo dawuhe kiai. Padahal kiai tidak diberikan mukjizat untuk apa? Untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat. Wis ora teko Kanjeng Nabi, ceduke karo kiai ini ora di mukjizat, tapi ewa semono isih percaya. Kiai derek jenengan tuh. Itu pun luar biasa, Pak. Pun luar biasa. Ya. Jadi ketika Nabi ketika Nabi selalu dibenarkan dalam setiap kabar-kabarnya bahwa itu kabar dari Allah dan mengandung hukum Allah dan kabar dari Allah, ini tugas kita untuk mengimani akan kitab-kitabnya Allah. Wasubatun di mana keliru ya. Nabi membenarkan shadiquna fi ma'baru bihi anillah, membenarkan atas apa yang dibawa dari Allah. Sebagian apa? Wa anna minhum arsalahum ilal khalqi, sebagian dari nabi ada yang diangkat jadi rasul, sebutusan untuk para makhluk yang tujuan untuk menunjukkan makhluk untuk menyempurnakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan
Allah memberikan kekuatan kepada para rasul untuk sebuah mukjizat yang menunjukkan akan kebenarannya. Fabalagu mongko tumeka sapa rusul anhu sang fabalagu mongko nekake sapa rusul nganu sang Allah taala risalah ing pira-pira risalati ing pira-pira risalah Allah. Wa napa malih wabayan lan padha jelasake sapa rusul lil mukallafin marang kang padha mukallaf kabeh maing perkara umiru kang den rasul bi bayanihi bi bayanihi kelawan jelasakan para nabi menjelaskan untuk orang-orang mukallaf hukum-hukum Allah itu untuk orang mukallaf ya. Jadi orang mukallaf yang dikecualikan 3. Ada 3 orang yang tidak mendapatkan hukum Allah, yaitu 1 orang yang tidur. Wong turu ya kepatrapan hukum, enak ngomong komo sampean turu jam 12 bengi, terus tangimu jam 7 nembe subuh ora krungu adzan iku ora dosa, tapi sampean wajib mengqadha. Ngoten lho nggih. Nah, beda lek ana wong wis krungu adzan terus mapan turu, lah niku dosa. Ketika dia nanti ketinggalan salat itu dosa. Tapi ana wong turu tangine jam 7, dhek ketinggalan subuh, tapi tangi terus subuhan makna qadha, enggak apa-apa. Karena tidak ada hukum, tidak ada patrapan bagi orang yang tidur. Yang kedua bagi anak kecil, belum mukallaf orang yang belum mukallaf, seorang anak yang masih bayi, anak yang belum balik, anak yang belum mukallaf itu lambok ora salah ora dosa, ora salah ora dosa tak cilik kok. Ya kenapa? Dia belum mukallaf yang artinya belum kepatrapan hukum. Nah, tak cilik kok nyolong, ora dosa, tak cilik kok nyolong. Tidak punya dia pola pikir nyolong, luwe jumuk, eneng jumuk, pengen tani kepak. Maka tidak ada dosa. Yang ketiga adalah al-majnun, wong gendeng iki lha ora salah, ora dosa. Nek pengen rasa salah ya gendengno, kok kare-kare niku. Pengen rasa salah, ora dosa. Pengen ora salah, ora dosa. Gendengno. Nek balik-balik bayi kan ra iso. Gendengno dadi wong gendeng sing ora sehat akale, kuwi lamun gak salat gak masalah, nyolong ora dosa wong gendeng kuwi. Dia sarang gendeng jubuki klambine wong, ya dia gendeng tidak ada dosa mereka. Ya, jadi kita harus Nabi para Rasul itu memang menjelaskan segala hukum-hukum Allah untuk para mukallaf. Nah, melalui para siapa? Para kiai, para ulama, para ustadz. Nah, sampai cuci kula jenengan gitu. Wasubatul khamisah rontai cabangan nomor 5 ipal iman bifana il alam kelawan rusak donya alami duniawi alamin donya tegese rusak donya al ulwi kang bangsa dhuwur wasuflilan bangsa ngesor wabil yaumilan kelawan dina al akhir yang akhir ma'ama sartane perkara istamala kang mengko apa yaum alaihi ngatasé napa alaihi sema minal jaza nyatane piwales wal hisab bilang hisab wal mizan masyarakat jalan wanaran rokok. Kita harus mengimani bahwa akan ada namanya yaumul kiamat atau yaumul akhir yang sudah kita bisa pastikan bahwa hari akhir nanti pasti 10 Muharram ya. Tapi tahunnya mbok tapi ketepaan nanti hari kiamat itu pasti 10 Muharram. Tanggalnya wis pas, dinane menjadi semua, terus 10 Muharram. Malam 10 Muharram malam semua ngati-ngati sampai kiamat, Bro. Ya. Tapi yang benar kita harus mengimani bahwa akan ada yaumul akhir atau fanail alamid dunyawi, yaitu rusak ing alam dunya. Yang mengukur ning gone pira-pira piwales. Kita harus meyakini bahwa hari akhir nanti ada namanya barzakh. Apa sing mbok tandur ya apa sing mbok unduh, apa yang kamu tanam itu yang kamu petik, namanya yaumul jaza. Apa ae sing kok lakoni selama itu kelakuan baik maka akan mendapatkan kebaikan. Tapi apapun yang kita jalani selama itu perbuatan yang buruk maka akan juga kita petik keburukan yang kita tanam. Lane urip ning donya ngati-ngati lan ngati-ngati. Ngati-ngati. Sebabnya lek ning akhirat dina akhir besok, dina akhir itu dina di mana ada jaza. Nek ngomongno jaza ampun tenan, mboten iso berkutik kula jenengan.
Ning donya diomongi angel aja ngono. Kiai diundang rene kon ngomongi mbok aja ngono. Wong semono kiai wis diundang wis ngaji ngejekno wong, ternyata isih pancet nang nglakoni, bahkan sing ngaji dhewe sing nglakoni pisan. Ya wis apa sing mbok tandur ya wis sing mbok unduk. Tidak mungkin kamu menanam jagung akan panen padi, tidak mungkin kamu nanam padi akan panen jagung. Itu sudah harga mati, rumus kehidupan namanya. Lah ini menungso nggih padha mawon, ngati-ngati apa sing mbok lakoni bakal ana piwales. Lah ini sering kita mendengar wa'mal masita fa innaka majziyun bi. Lakukan sesuatu semaumu, tapi kamu harus ingat bahwa apapun yang kamu lakukan akan ada balasannya. Itu harus kita pegang dalam menyikapi kehidupan agar kita waspada dalam menyikapi hidup, aja sampai lali karo itu. Ismasita fa innaka mayyitun. Ada lagi? Wahbib man sita fa innaka mufariquhu wa'mal ma sita fa innaka majziyun bihi. Iku kok eling-eling aja sampai lali kata-kata niku. Kanggo cecekelan urip dene kula sampean iki iso selamat paling ndak yo njuk pedoman telu niku urip sakarepmu. Urip sakarepmu ki yo karepmu, salat yo kono, ra kono, nyolong ya kono, sakarepmu. Tapi sampai kudu sadar bahwa fa innaka mayyitun, bahwa kita nanti akan mati. Ya, bahwa kita nanti akan mati. Kita harus sadar itu. Kemudian beramallah, lakukan semaumu. Ning dunya wis duwe kelebihan, duwe keluasan karo Allah. Lek sampeyan iki duwe keluasan kok iso maksimalkan. Karena dalam setiap kehidupan ini ada undang-undang yang namanya agama yang mengatur kebaikan manusia, maka Anda akan melakukan sesuatu yang baik. Karena ingat bahwa di hari akhir nanti akan ada yang namanya balasan. Hari akhir itu mengandung beberapa hal. Hari akhir itu ada beberapa hal yang akan terjadi. Karpe ma istamala alaihi, mengandung namanya jaza, hisab, apa-apa sing mbok lakoni dihisab Gusti Allah. Yaumul hisab ini hari yang menegangkan. Mulane wong padha wedi nalika temu dina hisab niku dina sing menegangkan. Balesan mesti buat tompo, bareng ngono cek dihilang atau distialan. Ada hisab yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap apapun yang kita lakukan. Apa yang kita punya akan dihisab oleh Allah, termasuk harta dihisab oleh Allah. Salatmu dihisab oleh Allah, dihitung. Salatmu apik ora? Awalul mayuhasabu, yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salatnya manusia. Salatmu apik apa ndak, itu bisa para Allah. Nah, yaumul hisab pasti yaumul menegangkan, hari yang sangat menegangkan. Kalau orang kene check-in ngono kuwi ya, itu di-check-in ae, kadang-kadang wong sing wedi. Check-in arep masuk bandara Taiwan arep ngecek uloe wong asing ngene. Sampai suwe rambut. Didelok nek. Didelok nek. Ya penak TKI. Apa ya TKI kiri TKI ngiri medhun ke bandara TKI ngiri aman wis TKI-nya bareng sing ora TKI ora ukur tidiki tenan mesti dia ketakutan mereka yang dikatakan TKI ngiri cara kene wis genah warga bro sing turis sing enak hisab jenenge wah hisab ning gone imigrasi iki iso mental karena gara-gara male wedi. Hisab ini juga menegangkan. Kita akan dicek betul. Yang pertama dicek adalah sholat. Baru terus bondo ditakoni. Malah yang paling besar adalah hisab tentang harta. Lain-lainnya hanya satu pertanyaannya. Tapi kalau harta dua hisabnya. Kalau masalah umur dintane bontane nggih apa umurmu? Masalah rusak awak, awakmu bobrok tok nggih apa? Pitakone meniku tok hisab. Ilmu mbok lakoni apa ora lho niku tok lek dong ilmu. Kowe bener ngaji, bener ngejekne wong, ilmu sudah kamu jalankan atau belum? Niku tok pitakoni. Tapi ketika giliran dihisabnya harta, selalu ditanya. Min aina iktasaba? Dari mana kamu mendapatkan pekerjaan untuk menghasilkan uang ini?
dan kemana kamu menginfakkan hartamu, luruh diri. Dan menyesali ini bahwa dunia memang harta memang sesuatu yang akan memberatkan kita di yaumul hisab. Mulane wong-wong sing ora duwe bondo nalika dihisab ditakoni, "Piye Bu, bandamu kok ngendi tinggi apa alah, ya apa Pak? Aku lho mangan gendinane kurang untuk takon." Ngono ya wis langsung enggak sarga konten. Kalau dihisab lho, turah mangane kurang takon turang kok parah menyang ngendi ora usah. Akhirnya ya wis pun mau jeneng enggak sarga mawon dari suke-suke lho. Lah kok enak men Pak niku wong langsung. Lah iya lho Bu, wong dhek ora duwe apa-apa, dipangane kurang kok tak takono ning ndi aku. Bingung begitu liye mau ora cukup kok tak takoni nyandi parane ya ora usah kon balik gak usah sarga. Lah jare wong sugih, ya Allah, lek ngerti memang wong marep enake kaya ngono, balekno malih kok ora masalah. Dari memang ya lah ning donya diomongi kiai ra nganggep kok. Soale kok kiai sih mau marah ya. Gitu. Ning donya film malah tuh malah penak lho tuh ora iso, ora ana rumus ning donya marah penak ora ana rumus lho, mesti ngono kuwi. Diomongi kiai ne dhewe pengen sugih kok tak ngomong pengen marah lah. Angel, kon angel, tuturane wis angel. Lah bareng akhirat ndek muni ya Allah, lek memang kemelaratan menjadikan mudahnya sebuah hisab, kembalikan ke dunia. Aku gawe sak melarat-marat itu masalah dari ini. Ya kedian yu, lek dulu iki ngene ning buri kedian. Kita kan terlanjur kaya gitu ya. Maka jadilah orang kaya yang bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi caranya ya sungguh akan ngomong. Jadi ngomong sugih semisal swargane tanpa hisab. Ya. Artinya apa? Menggunakan harta yang kita punya untuk lillahi kalimatillah, untuk fisabilillah, maka pertolongan akan datang. Sebagaimana yang bahasa sampaikan, ternyata orang yang masuk surga pertama kali adalah orang kaya. Orang kaya bagaimana? Orang kaya yang membiayai agama. Gitu. Ketika saya pernah menceritakan di depan surga ada perdebatan 4 orang, 1 orang yang haji, 2 orang al-ghazi, orang yang jihad, 3 kiai yang mengajarkan santri, mengajarkan ilmu agama, yang keempat orang kaya udur di sisi swarga. Akhirnya kiai yang mendapatkan posisi pertama, namun kiai terundur mboten Gusti. Mas yo kula niki kiai iso ngejekne umat nuntun umat. Lek mboten didanai wong sugih sing bantu perekonomian kula, napa yo pentas kula. Pun niki mawon riyen tiyang sugih sepuh keluarga. Tidak menutup kemungkinan kaya akan memudahkan orang ke surga asalkan bener-bener. Tapi ada dalam kitab Abdul Qasim itu pernah saya baca toh nggih bahwa wong sugih niku arep nemoni perusahaan itu mesti wonten di antaranya ada. Di antaranya nggih. Jadi orang kabeh wong sugih rusak. Mulane Aisyah radhiyallahu anha nalika oleh transfer ke sahabat beberapa dirham ngoten niku yo langsung dintekne. Nggih. Aisyah persis ibu-ibu Taiwan ibu onere kapan oleh langsung ludes. Sampai pembantu kalau Mbak Bunga Aisyah jenengan nekel duwe sak dawa kok kaya ngono mbok yo kelingan nggih tumbas bukanan barang sore napa kaya yo wayahe yo ngelingi wayahe kaya tumbas to Bu jare pembantune jare Aisyah lah ora ketemu wae nyekel jom pas aku nyekel duit waduh tak lagi ngomong jiwa-jiwa nyai ngono lho model. Jadi nalika dene kalau duit tidak teringat kepentingan pribadi. Coba istri Rasulullah Ummul Mukminin ini ngoten niku. Wes ingin menjadikan seluruh hartanya menjadi harta yang hakiki. Justru bondo tak belanja no tak dum-dumpe wong mau ben dadi bondo sing hakiki sampai orang mikir kebutuhane dhewe kaya apa krana ngoten niku Aisyah niku. Lah lek ngomong mangdong pas aku nyekel duit yo iso tak sisih tetep yuyu. Nah, nalika niku menunjukkan bahwa ketika Aisyah pegang uang sama sekali tidak ingat kebutuhannya sendiri. Coba to. Nah, ngoten-ngoten niku sugih sing ngoten niku lho sing karepe swarga dhisik ngoten niku. Ya, percaya bahwa ada namanya hisab dan yaumul hisab adalah hari yang menegangkan bagi orang-orang yang dihisab oleh Allah kecuali mereka yang dalam hisabnya diberikan kemampuan Allah untuk mengatakan la ilaha illallah sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya niko. La ilaha illallah hisabnya mudah. Di kiamat nanti ada namanya dimana? Oh, gitu apa? Wal
wal mizan atau namanya timbangan amal. Nah, ada timbangan amal. Dunia kiamat itu memang yakin bahwa ada balasan, ada namanya hisab, ada timbangan amal. Amal apikmu karo amal elekmu dipun timbang. Nalika engko abot amal elek ora ketang setaon betul neraka. Tapi timbang amal apik ora akeh apike, ya swarga wis kuwatir. Umat Nabi Muhammad ketoke lho nggih, ketoke akeh apike timbang elek. Lho kok ngono, Pak? Umat Nabi Muhammad itu perjuangan Nabi lho ora karo-karuan. Ketika ada ayat wa may ya'mal misqala dzarrah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Gusti Allah protes, Gusti Allah, Gusti lek umat kula ngamal setunggal kok tapi kantuk setunggal niku dos pundi? Umat kula niku umure mek cendhek beda karo umure Nabi Ibrahim, beda karo umure Nabi Nuh 950 tahun. Lah umure umat kula iki swidak kadang-kadang saiki dos umur 45 kolesterol wis bodo asam aurat. Jadi ingin kira satu amal kebaikan dapat satu tuh gimana ya Rasul, perjuangan Rasul demi umatnya. Wa akhirnya manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Ijek tekon neh. Ya wes lah ngono wes satu amal 10 kebaikan. Wes sisik gak triwo Nabi pas Gusti lek nek 10. Wah, akhirnya sampai 700 sampai sabung hati dipin sampai safasoidan. Wah, akhirnya saya wes umat Muhammad kok ngamal dilipat gandakan Allah sampai ra karo-karo hitungane itu. Delok ning mriki ketoke ketawise kelihatannya kita umat Nabi Muhammad tidak akan pernah kekurangan amal ketika ditimbang keburukan dan kebaikannya. Ya, dan intinya adalah bagaimana kita bisa mengikhlaskan dalam setiap amal. Mulanya amal umat Nabi Muhammad dihargai betul oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya amallah dengan benar. Bagaimana amal yang benar itu? Amal yang benar adalah bagaimana kita bisa beramal dalam amal bisa ikhlas karena Allah sudah menjadi amalan hasanah indallah, maka itulah amalan yang benar. Ya, ini pun ada namanya wasyirat, dan itu yakin bahwa kita akan melewati namanya jembatan asyirat. Nah, sampai iso haji besok swargamu lewat jembatan asyirat tenang bareng-bareng karo Ka'bah. Tapi lek ora tau haji, ora tau umroh ya sik ngenteni pasukanmu jamaah on airmu. Kula ben nderek Pak Yai Niko kok teng on air. Takone nyagrang riyen ngerantos Pak Yai kula. Apa Pak Yaimu? Pak Yai Mujib. Waduh, iki golek ijib kene. Kula ngerantos Yai kula. Lho sapa Yaimu? Yai Dofir. Yai Dofir kene. Kula ngerantos Yai kula. Yaimu sapa? Yai Jalil. Yai Jalil. Wah, akhirnya sampai to kanjeng Nabi. Lho kok enak ta awake niku? Penak, duwe kiai niku penak tak omong. Duwe kiai niku penak. Melok yaine rombongan geruduk aman. Kita akan lewat jembatan asyirat, jangan salah, kita akan sampai loh. Percaya bahwa ada jembatan asyirat itu. Dan kita sudah pernah bahas bagaimana sih karakter asyirat itu. Karakter asyirat itu lebih lembut daripada rambut yang paling lembut, lebih tajam daripada tajamnya samurai. Di situ diterangkan barang siapa yang melangkahkan kaki di jembatan sedang dia terjatuh di jembatan asal untuk langkah kaki yang pertama, dialah orang yang terakhir surganya. Barang siapa yang kurang satu jangkah sampai ke surga, namun dia tergelincir dari jembatannya, dialah orang yang pertama kali diangkat dari neraka. Lah kula sampean penak lek haji besok mlebu swarga nek karo Ka'bah dina kiamat korban swarga emoh Bu. Ndak aku ngenteni wong-wong sing tau labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ngenteni wong-wong sing tau ngono kuwi. Aku mbiyen tau dicium jauh karo bocah-bocah kuwi kae. Aku sik ora mlebu swarga Ka'bah disuruh bocah ora gelem ngenteni umat sing tau labbaik Allahumma labbaik. Minimal tau haji. Akhirnya bingung malaikat, dan ini terus pundi
Gusti asalin data bahwa ini orang kaji. Nggak usah bingung, kamu cek di laptop sana, namanya Hajar Aswad. Pasti mereka yang pernah melewati Bismillahirrahmanirrahim. Pasti ada foto di sana, ada kamera di sana. Siapa yang haji pasti ada kamera di Hajar Aswad. Hajar Aswad itu jadi bukti. Mulane ya apa sih wong berebutan ngambung Hajar Aswad. Dan yang gambarin yang kono sok Hajar Aswad ini nulungi bahwa lek sampean kon nyucuk Hajar Aswad, besok fotomu ya jelas. Sehingga fotonya di print terus ditumturi malaikat yang kaji ngoten tuh. Yang kaji jenenge iki dipanggil. Sampeyan kaji Bu, nggih, kalau kaji namanya siapa? Namanya Fatimah. Jamaah pun niki. Nama kasana on air apa dikelawat niki. Oh, nggih niki jenenge sampeyan neneng ning kene. Ditumno. Wes kok ngumpul niki nggih, wingking kapan niki ngelempak teng mriki. Oh, ape numpuk ning mburi Ka'bah. Ana sing kaji tapi gambare reneng. Tuh. Pak, kula nganti kaji lho, Pak gambare kok ndek eneng lah. Terus pun diceritane biar kok betul. Niki namine sinten? Namine kula iki Qayyum. Lah ya Yum saya Qayyum. Tak cek ning kene jenenge sinten? Qayyum. Di print padahal. Dicek konggone Hajar Aswad gambar metu jenenge Qayyum kok eneng. Ren om biyen lek budal kaji piye. Budal kaji niku nggih bondo warisan sing dulur-dulur pada lilo tak gawe kaji ngono lho. Ya layak. Ora nek gambare sampean mundur. Naudzubillah dzalik gitu nggih. Makanya Masya Allah sing jembatan asirat jenengan ahli jamaah orang melok kaji tapi ahli jamaah besok masjid akan menghantarkan sampean musola sing jenengan goni akan menghantarkan untuk melewat jembatan asirat sesuai dengan di mana Anda tinggal, bagaimana kebiasaan Anda. Kalau punya rombongan, punya jamaah, punya kiai, enak. Nyebrang yuk, enggak, tunggu yai saya dulu. Karena saya ajak yai saya lah dulu. Yai mau siapa? Ali Mujib, ya entah Ali Mujib kene. Mujib teko. Ayo Cip, anak gua dereng, kalau nggak yai gua. Siapa tuh yai mungkin? Kalau beli yai dokter ambil. Oh ya wes tanah langsung. Per kene per. Dereng, kalau terus yai gua. Siapa yai gua? Yai gua nggih yai Jalim. Yai Jalim ngentane yai Tahil, ya tapi ngentane yai Abdul Razak. Ya Abdul Razak terus sampai teko munggah kayak tadi kanjeng Nabi kabeh. Ya wes mewah kanjeng Nabi duduk. Enak mlebu swargane. Alhamdulillah. Yang berikutnya hari akhir kamu akan menemui namanya jannah. Ada surga. Ya, harus percaya Anda kalau surga. Swarga kuwi nggone wong apik-apik tok. Ya, swarga nggone wong apik-apik nek ra apik ra Bu. Swarga kape apik iki piye ya wong sing ikhlas, wong sing sembarang-barang karena Allah kaya mau bengi sing ngaturaken mesti swarga wanari genah neraka nggone wong elek-elek. Hanya kok elek ya neraka nggone wong sing ora tau manut aturan pangeran iki mesti mlebune neraka. Oke, bon. Faqauluhu an-nazim bi rabbika, lafaz bi rabbika, bi fathil kafi lan fathai kaf. Ma'ahad filha'i sartane buang ha. Wa qalu tadana dem rupane wal malaiku iku lafaz malaiku bikasril kafi malik malaiki ma'ahad filha'i kan buang ha ayae malaikah tapi malaiki. Terus seperti imanuna bi rabbika nggih itu juga membuang hak, malaiki juga membuang hak. Wa qalu bi yaumin lafaz bi yaumin bil jari lan jar ma'ahad si tanwinin sartane buang tanwin wa bi yaumi napa wa bi yaumi yafna lan lawan dina yafna kang rusak membuang tanwinnya hasitan wa huwa utawi iku afsahu wa huwa utawi buang tanwin wa huwa utawi bil jari ma'ahasi tanwin iku afsahu li idofadiya krana gandengaken yaum li jumlatil fi'liyah maring jumlah fi'liyah. Maksudnya ngene lho Bu, ketika ada jar, lafaz jar itu kan ada tiga, bil jari, ada jar itu bil harfil jari, ada kalanya jar bil idofah, ada kalanya jar bitawafin. Nah,
ketika ada kalimat yang ingin dimudhofkan, undang-undangnya dalam ilmu nahwu, maka tidak boleh ditanwin. Dan setiap kata yang dimudhofkan, lafadz yaumi di sini dimudhofkan pada jumlah fi'liyah. Kenapa dikatakan jumlah fi'liyah? Karena digandengkan dengan lafadz yafna al-alamu, terdiri dari fi'il dan fa'il, maka dikatakan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah terjadi dari mubtada dan khobar. Ketika ada jumlah terdiri dari mubtada dan khobar, maka berjumlah ismiyah. Zaidun qaimun, Zaidun utawi Zaidun qaimun kang ngadeg. Lafaz itu dikatakan jumlah yang namanya jumlah ismiyah. Dan lafaz bi yaumi yafna lan kelawan dino kang rusak apa al-alamu alam dimudhofkan pada yafna al-alamu niku lho, antara musnad dan musnad ilaihnya kumpul jadi satu namanya jumlah. Nah, musnad harus berupa fi'il ataupun berupa khobar. Nah, tapi kalau musnad ilaih harus berupa mubtada atau berupa fa'il. Nah, ketika ada jumlah fi'liyah, jadi lafadz yaumin ini dibuang tanwinnya karena mudhof dengan jumlah fi'liyah yang namanya yafna. Niki fi'il, terus al-alamu niki panggil namanya isim, tanda isimnya apa, ada alnya, maka disebut harus membuang tanwinnya. Betul ya, karena diidhofahkan maka ada undang-undang setiap kalimat yang dimudhofkan harus tidak bertanwin. Liidhofati fi'liyah al-mu'arrabati kang den i'rabi wa yajusul menawa binauha jenengaken lafadz yaum alal fathi kena yauma fi mahali jarin ing dalam mahal jar. Qala nadim wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu taksamu wallahu a'lam bisawab. Nggih, katen semanten saya teraken kelawan pangapunten nggih, mudah-mudahan sedikit yang kita kaji ada barokah dan manfaatnya. Nggih, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala Mbak Wanti, doanya Pak, kucing anak saya pulang hilang sudah 1 minggu. Aneh. Ya, minta Fatihah ya untuk keluarga Bu Juju ya yang sudah mengirim kopi saya tadi siang sudah sampai. Bu Juju Muhammad Saem Said serombongan dari Malang menuju Lampung ya. Perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan. Bu Fauzana binti Bapak Ismail bersyukur 1 tahun di Taiwan, semoga kerasan amin. Muhammad Hizbullah bin Muhammad Khairul Ihsan mau tes akademik yang menjadi pelajaran, yang sakit Bapak Rukani adik Mislan menunggu dari kesabaran kesembuhan diangkat penyakitnya ya. Muhammad Arga Nur Taftian, Muhammad Tegar Septian, Fahril Ilham Saputra, semoga kelasan di pondok pesantren amin. Teman Bu Iin semoga cepatnya sadar dan mau membayar hutangnya. Sebut jenis Sokopeng Pino. Dek Maya yang mau lahiran operasi sesar yang lancar selamat bayinya. Mas Afif yang lagi ngurus surat-surat nikah semoga diberi kelancaran amin. Dedi Heriawan semoga diberikan hidayah biar tidak berani kepada orang tuanya. Oh wallah ya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يسر لنا امورنا يا الله مع راحة قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا وسفرنا وخليفة في اهلنا اللهم انا نسألك ايمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبادرا على البلاء صابرا وولدا صالحا وصالحة وعلما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Atau Fatihah untuk Aminuddin ya, yang sedang sakit ya. Allahumma Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nggih, mekaten lan semanten kirang langkung pangapunten ngapunten nggih kula langsung mandhap niki. Langsung bilih wedhus nggih. Pertemuan kirang langkung pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.